berduka. Maka kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa hadirin? Amul Huzni, tahun berduka. Itu tahun ke-10, ya. Bersamaan dengan wafatnya istrinya Rasulullah, terus kemudian pamannya, ya, Abu Thalib. Maka sejak itulah kemudian terjadilah kemacetan dakwah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah menyadari bahwa tidak boleh terjadi kemacetan dakwah. Dan ketika terjadi kemacetan dakwah tidak boleh diratapi, hadirin. Yang ada harus disikapi dengan sikap terbaik. Maka kemudian Rasulullah berikhtiar bergerak pergi ke 100 km ke arah tenggara dari kota Makkah. Itulah yang disebut dengan negeri Taif. Maka Rasulullah hijrah ke Taif, ya, untuk berdakwah di sana dengan harapan ada manusia yang mau menerima kebenaran al-Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi, hadirin, ketika hijrah ke Taif ya bersama Zaid bin Harithah, jalan kaki hadirin ke sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Itulah peristiwa yang sangat menggetirkan dan sangat menyakitkan di kota Makkah. Puncak sakitnya di situ, hadirin. Apa itu? Pelemparan terhadap diri Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Dilempar, hadirin, saking keselnya itu penduduk Taif kepada Rasulullah. Itu dilempar kakinya hingga berdarah-darah. Dan kemudian kata Kiai Haji Munawwar Khalil, Kiai Haji Munawwar Khalil itu orang Muhammadiyah yang menulis kitab Sirah Rasulullah itu 3 jilid lengkap, namanya Kelengkapan Tarikh. Satu jilidnya itu sekitar 600 halaman, 3 jilid, hadirin. Nah, Rumah Insani Pers itu menerbitkan itu. Bagus untuk dibaca. Nah, kembali tadi sampai Kiai Haji Munawwar dalam kitab Kiai Haji Munawwar Khalil dalam kitabnya itu Kelengkapan Tarikh, dia mengatakan saking dahsyatnya penyiksaan kepada Rasulullah yang dilempar kakinya hingga berdarah, Rasulullah tidak bisa berdiri, Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari mereka, Rasulullah merangkak. Coba bayangkan. Nah, Zaid bin Harithah yang mencoba melindunginya dilempar juga kepalanya bahkan dan bocor. Dua-duanya berdarah, hati. Hemat saya, itulah puncak penderitaan Rasulullah di kota Makkah saat darahnya menetes ke muka bumi. Dan nanti di Madinah, kalau di Madinah darah Rasulullah menetes ketika perang Uhud. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru setelah terjadinya puncak, ya, sakit Rasulullah dan sahabatnya itu, gak lama kemudian terjadilah peristiwa kado istimewa untuk Rasulullah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Kita sudah membahasnya, Isra dan Mi'raj, ya, kado istimewa untuk Rasulullah, ya, diajak dalam tanda kutip berekreasi, rekreasinya sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Kalau kita kan rekreasinya kemana, Pak? Ke puncak, ya, itu ada keren ya, insyaallah. Jadi biasanya kalau habis ada acara, ya kan, penutupan panitia biasanya, ya, masih ada anggaran, ya. Nah, kemana Pak? Kira-kira Pak? Kalau nggak ke puncak, ke Anyer, ya. Apalagi kemana lagi Pak? Cibatok. Nah, itu kayaknya masih terkenang-kenang, ya kan. Kali-kali kayak, ya kan, ke jembatan Suramadu apa ya? Jauh, ya, yang dekat itu ke Hong Kong, ya. Baik, hadirin. Nah, Rasulullah diajak rekreasi. Nah, rekreasi itu, hadirin, itu untuk cara Allah menghilangkan duka Rasulullah sepanjang perjalanan dakwahnya. Itu, ya, sampai peristiwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan dakwah Rasulullah ketika berdakwah terang-terangan itu nggak berhenti-berhenti, Pak. Ya. Dari mulai dakwah terang-terangan, penyiksaan, embargo ekonomi, ya,
setelah embargo ekonomi, sebelum embargo ekonomi, skenario pembunuhan terhadap Rasulullah, embargo ekonomi, tahun berduka, peristiwa Taif, lalu kemudian baru terjadi yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Allah hendak menyampaikan pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau memang selama ini menderita menyampaikan risalah ini, tetapi yakinlah bahwa apa yang kau sampaikan datang dari Zat yang maha mulia, Zat yang menguasai alam raya ini. Maka Rasulullah diperjalankan oleh Allah untuk mengetahui betapa besar dan luasnya alam raya ini. Agar apa? Agar seluruh kerikil-kerikil penderitaan yang ada pada dirinya terhapus sudah. Itu sebabnya, itu kalau bahasa sekarang healing ya Pak ya. Healing, jalan-jalan ya. Makanya, tapi kalau jalan-jalannya Pak, kalau emak jalan-jalan, jangan cuma suruh jalan-jalan ya Bu ya. Ya sangunya itu harus tebal ya kan. Ya, sehingga pas pulang-pulang tentengannya banyak dan senyum itu. Begitu hadirin. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itulah kemudian terjadilah ini, peristiwa Bai'atul Aqabah pertama. Nah, ini fondasi kejayaan Islam di Madinah. Kenapa begitu hadirin? Mari kita lihat ya. Bai'at itu artinya janji.